Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Nah, untuk pertama kita akan menerangkan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kita perhatikan pada parabola di samping ini yang dinamakan fungsi turun adalah yang sebelah kiri ini. Jadi dia kalau grafik kan kita gambarkan dari sebelah kiri. Jadi kalau dia gambarnya ke bawah, dia dinamakan fungsi turun. Terus kalau dia gambarnya ke atas, dia dinamakan fungsi naik. Sedangkan beloknya, jadi dia perubahan dari turun menjadi naik itu dinamakan titik stasioner. Ya. Nah, ini. Jadi fx adalah fungsi naik jika x lebih besar dari a. Ya, x-nya lebih besar dari a, di sebelah kanannya a. Tapi dinamakan fungsi turun kalau x-nya kurang dari a, seperti ini. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menentukan interval fungsi naik maupun fungsi turun? Ya, kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun, gimana cara menentukannya? Nah, misalkan fx continue pada interval i dan differentiable atau memiliki turunan kan udah dipelajari ya, di setiap titik dalam interval tersebut, maka yang pertama, kalau turunannya itu lebih dari 0 ya, maka fx itu berada pada interval fungsi naik. Jadi kalau turunannya lebih dari 0 untuk setiap x dalam interval i, maka fx naik pada interval tersebut dan gradien garis singgungnya bernilai positif. Yang kedua, jika f aksen x turunannya itu kurang dari 0 untuk setiap x dalam interval i, maka fungsi fx turun pada interval tersebut dan gradien garis singgungnya bernilai negatif. Nah, sedangkan jika turunannya atau f aksen x itu sama dengan 0, maka fungsi fx tidak naik maupun tidak turun. Atau bisa disebut fungsi fx memiliki nilai stasioner pada titik tersebut. Ya, paham? Contoh, carilah interval di mana fx yang ditentukan oleh fx sama dengan 2 ditambah x pangkat 2 dikurangi 1/3 x pangkat 3 itu naik. Terus yang kedua turun. Ya, jadi disuruh nyari intervalnya, kapan dia menjadi fungsi naik, kapan dia menjadi fungsi turun. Caranya gimana? Kita cari turunannya terlebih dahulu. Fx sama dengan 2 ditambah x pangkat 2 dikurangi 1/3 x pangkat 3. Turunannya kan 2x dikurangi x pangkat 2. Sehingga bentuk ini ya bisa kita ubah. Ini kan sama-sama punya x nya kita keluarkan 1, sehingga 2x tinggal 2, x pangkat 2 nya tinggal x. Bisa ditulis bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah masih ingat cara mencari faktor ya, bentuk ini kita buat sama dengan 0 dulu sehingga kita tahu pembuat nolnya di mana. Nah, kalau bentuknya x dalam kurung 2 dikurangi x sama dengan 0, ini kan sama kayak x sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, atau yang di dalam kurung sama dengan 0. Berarti kan bisa ditulis x sama dengan 0 atau 2 dikurangi x sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 tetap. Yang ini x-nya kita pindah sehingga x sama dengan 2. Paham? Jadi pembuat nolnya itu 0 sama 2. Ya. Nah, kalau sudah, kita buat garis bantu di sini. Yang lebih kecil taruh di sebelah kiri, yang lebih besar taruh di sebelah kanan. Kalau sudah, di sebelah kiri 0 itu kan ada angka negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kalian masukkan ke sini, dapatnya itu positif atau negatif. Maksudnya positif atau negatif, nilainya itu lebih besar dari 0 apa kurang dari 0. Ya. Sehingga setelah saya hitung, di sini bernilai negatif semua. Untuk 0 sampai 2 kan ada angka 1 dimasukkan juga. Ternyata dapatnya positif.
Yang lebih dari 2, ada angka 3, 4, 5 dan seterusnya, kita masukkan ke sini juga. Ternyata dapat hasilnya negatif. Ya, ini sebagai garis bantu. Nah, syaratnya tadi, kalau kita mau mencari fungsi naik, kan turunannya harus lebih besar dari 0. Nah, namanya lebih besar dari 0 kan positif. Kita ambil di sini, kita lihat yang positif yang mana. Ternyata yang positif adalah antara 0 sampai 2. Ya, ini. Turunannya harus lebih besar dari 0. Berarti ini hasilnya harus lebih besar dari 0. Ini. Karena yang lebih besar itu antara 0 sampai 2, maka jawabannya adalah 0 kurang dari X kurang dari 2. Itu untuk interval fungsi naik. Terus, untuk interval fungsi turunnya, turunan pertamanya kan harus kurang dari 0. Kita lihat juga di sini, yang garis bantu yang sudah kita buat tadi, yang negatif kurang dari 0 kan negatif. Yang negatif itu kan kurang dari 0 sama lebih dari 2. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Seperti itu. Paham? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai-nilai stasioner fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 8. Tentukan pula titik stasionernya. Jadi disuruh nyari nilai sama titiknya. Nah, caranya gimana? Sama seperti soal sebelumnya, kita harus nyari turunannya dulu. Ya kan? Turunannya didapat bahwa 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 2. Ini adalah turunan dari fx yang ini. Ya, turunannya adalah 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 4. Kalau masih bingung cara menurunkan, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, kalau sudah, untuk nilai stasioner itu syaratnya kan turunan pertama harus sama dengan 0. Sehingga 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 4 kita buat sama dengan 0. Ya, kemudian kita cari faktor-faktornya. Nah, didapat faktornya adalah 3x dikurangi 2 dikalikan x ditambah 2. Itu faktornya. Berarti dapatnya 3x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Kalau kalian masih bingung cara memfaktorkan, linknya ada di atas ya. Bisa kalian lihat video itu agar kalian paham cara memfaktorkan. Nah, kita lanjut. Di sini 3x kurangi 2 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga didapat x-nya 2/3. Dapat dari mana? Negatif 2-nya pindah ke kanan jadi positif 2. 3-nya pindah jadi pembagian. Terus yang ini x sama dengan negatif 2. Ya. Jadi titiknya adalah 2/3 sama x sama dengan negatif 2. Ini adalah titik stasionernya atau pembuat nolnya. Kalau sudah, sekarang kita bisa nyari nilai stasionernya. Caranya gimana? Kita masukkan nilai x-nya ini ke dalam fungsinya ini, ke dalam soal. Nah, untuk yang pertama yang 2/3 kita masukkan. Di sini kan x pangkat 3, berarti x-nya diganti 2/3 semua ini. Ya, x-nya diganti 2/3 semua, didapat hasilnya 6 14/2 7. Ini kalian hitung nanti dapat hasilnya ini. Gitu ya. Untuk yang x yang kedua, ini x yang kedua kita pakai negatif 2. Ya kan? Negatif 2 masukkan juga ke dalam fungsi ini. Jadi x-nya semua diganti negatif 2 ini. Nah, setelah hitung dapat hasilnya 16. Ya. Jadi untuk ini 6 14/27 sama 16 ini dinamakan nilai stasioner. Ya. Terus untuk titik stasioner gimana? Titiknya kita hubungkan x-nya ini berarti y-nya ini. Berarti titik stasioner yang pertama 2/3, 6 14/27. Jadi x-nya berapa, dapat nilainya berapa. Nilainya ini dijadikan y.
Untuk titik kedua kan negatif 2, dapat hasilnya 16. Berarti negatif 2, oh ini 16 bukan 32. 16. Nah gini, berarti titik pertama itu 2/3, 6/14/27. Titik kedua negatif 2,16. Kayak gitu ya, paham? Kalau sudah, kita lanjut ke nilai stasioner, lebih diperdalam lagi. Kalau di sebelumnya nilai stasioner kan cuma dikasih ini loh nilainya, gitu aja kan, tidak memiliki makna yang lain. Ternyata nilai stasioner itu ada jenis-jenisnya, ya. Di sini ada 3 jenis nilai stasioner. Yang pertama nilainya itu berjenis nilai balik maksimum, yang kedua nilai balik minimum, dan yang ketiga nilai belok horizontal. Nah, perhatikan gambar di sini. Yang dimaksud sama nilai minimum itu saat nilainya itu berada di paling kecil. Ini, itu nilai minimum. Sedangkan nilai maksimum saat nilainya berada di paling besar nilainya. Ya. Nah, jadi kalau untuk nilai minimum, kapan titik itu bisa kita sebut minimum, kapan juga bisa disebut maksimum. Nah, kalau turunan pertama ini ya, nilai minimum kan ini. Turunan pertama di sebelah kirinya kurang dari 0 dan di sebelah kanannya lebih dari 0. Jadi kalau kita gambar grafik kan dari sebelah kiri ke kanan. Jadi kalau kita gambarnya itu pertama kurang dari 0 atau fungsi turun, setelah itu fungsi naik, itu titiknya ini, titik beloknya ini dinamakan nilai minimum. Jadi kalau gambarnya seperti ini, kayak lembah gitu, itu dia disebut nilai minimum. Tapi kalau gambarnya kayak gunung, jadi naik dulu baru turun, itu dinamakan nilai maksimum, ya. Jadi gambarnya naik terus turun, turunan pertamanya 0, lebih dari 0 terus kurang dari 0, itu dinamakan nilai maksimum. Tapi kalau tidak mengalami perubahan kayak gini, dia kan fungsi naik terus menjadi fungsi naik lagi, gak berubah kan, dari naik tetap naik, itu dinamakan titik belok horizontal. Atau juga dia gambarnya turun seperti ini, grafiknya turun terus belok, turun lagi, ternyata gak mengalami perubahan kan, itu dinamakan titik belok horizontal. Jadi kalau dari negatif ke positif dinamakan minimum, positif ke negatif dinamakan maksimum, kalau positif ke positif atau negatif ke negatif dinamakan titik belok horizontal. Seperti itu, paham? Kita lanjutkan ke contoh. Diketahui fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, interval untuk fx naik sama turun, ini maksudnya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, pasti untuk nilai fungsi naik dan turun, yang pertama yang harus dikerjakan adalah mencari turunan pertamanya. Nah, ini turunan pertamanya adalah x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3. Terus kalau sudah, yang disuruh dicari adalah nilai stasioner, berarti turunan pertama sama dengan 0. Ya. Kalau sudah turunan pertama sama dengan 0, kita cari turunan pertamanya kan ini, kita buat sama dengan 0. Terus difaktorkan, dapatnya x dikurangi 3 dikalikan x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga didapat x pembuat 0-nya itu sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Nah, kalau sudah dapat pembuat 0, bisa kita masukkan ke soalnya ini. Tadi kan x-nya sama dengan 3, kita masukkan. Setelah dimasukkan, dapatnya negatif 5. Terus yang kedua negatif 1, kita masukkan juga ke soal. Dapatnya 5 2/3. Nah, kan dapat 2 nilai ini. Yang lebih kecil berarti nilai minimum, yang lebih besar nilai maksimum. Nah, tadi sebelumnya kita kan udah bahas cara menentukan nilai maksimum sama minimum. Ada juga cara untuk yang lain. Wah, ini titik stasionernya, tadi lupa.
Titik satunya berarti negatif 1,52/3, yang kedua 3,-5. Itu titik stasionernya. Jadi dihubungkan X sama Y-nya ya. Ini dihubungkan. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimum ya, untuk mencari titiknya itu juga bisa dipakai turunan kedua. Jadi kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, berarti dia maksimum. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, berarti dia minimum. Nah, kalau yang ini, turunan pertamanya tadi kan ini. Terus turunan keduanya kita turunkan lagi, yang ini. Dapatnya 2X dikurangi 2. Terus tadi kan dapat titiknya 3,-1. Kita masukkan sini. Ternyata, kalau kita masukkan 3 ke turunan kedua, kan dapatnya 3. Ya, 2 kali 3 kan 6. Kurangi 2. Oh, ini bukan 3, 4. Nah, dapatnya kan 4. Maka F3 karena lebih dari 0 berarti dia disebut titik minimum. Kalau yang negatif 1 kita masukkan ke sini, dapatnya kan negatif 3, negatif 4. Ya kan? Negatif 4. Kita masukkan karena negatif 4 itu kurang dari 0, maka F negatif 1 adalah titik balik maksimum, kayak gitu. Nah, sekarang kita tentukan untuk yang tadi, soal kedua, yaitu kapan dia naik, kapan dia turun. Turunan pertamanya kan ini. Tadi dapat titiknya, pembuat 0 itu kan negatif 1 sama 3. Kita ambil angka sebelah kirinya negatif 1, bisa negatif 2 dan seterusnya. Kita masukkan ke sini. Dapatnya itu positif atau negatif. Ternyata dapatnya positif. Kalau negatif 1 sampai 3, kita masukkan ke sini, dapatnya negatif. Lebih dari 3 kita masukkan ke sini, dapatnya positif. Untuk fungsi naik, syarat turunan pertamanya kan harus lebih dari 0. Nah, yang lebih dari 0 kan yang positif, yang ini berarti kurang dari 1 sama lebih dari 3. Berarti jawabannya X-nya kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Nah, ini. Ya. Terus untuk yang kedua, syarat fungsi turun, berarti turunan pertama harus kurang dari 0. Berarti yang ini kan, antara negatif 1 sampai 3. Oh, ini jawabannya. Jadi, syarat turun, dia intervalnya negatif 1 sampai 3. Seperti itu. Paham? Kalau sudah paham, untuk materi kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.